Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, saat kita mencontoh pada orang, tentu ada dua. Yang satu, contoh kebaikan. Yang kedua, contoh keburukan. Dan begitu ya. Contoh kebaikan untuk kita tiru. Contoh keburukan untuk tidak kita tiru, untuk kita waspadai, dan seterusnya. Ya, seperti yang ditampilkan dalam postingan di Instagramnya Permadi Arya ini lagi-lagi kembali menunjukkan bahwa sosok Abu Janda ini adalah orang yang fasik. Fasik itu menyimpang, ya, keluar dari ajaran Islam. Nah, ini penghinaan lagi-lagi dilakukan oleh Abu Janda, ya. Acara Halloween yang kemarin di Korea itu memakan korban sampai ratusan itu yang meninggal, ya. Kemudian katanya di Arab juga sudah ada. Nanti kita bahas apakah betul di Arab ada gitu. Kalaupun betul, apakah itu persoalan yang bagaimana kita harus menyikapinya. Begitu ya. Nah, tapi yang pasti kita lihat dari gambar ini, saya berikan cross merah tentu dengan ketegasan bahwa ini ngaconya super ngaco, ini sebuah kesalahan yang tidak bisa ditolerir lagi gitu. Acara Halloween itu kan acaranya bukan acaranya orang Islam, ya. Kalau kita cari tahu lah, silakan sahabat semua juga googling di internet, ya. Itu kan dari agama Kristen, tapi juga ada pagannya, terus ada campuran yang lain-lain lah. Yang pasti kita tidak berupaya untuk masuk pada ajaran-ajaran mereka, Kristen yang lain dan sebagainya, tapi kita fokus pada Islamnya. Di Islam itu tidak ada perayaan-perayaan seperti ini. Dia memaknai itu, si Abu Jendes ini, dengan menggunakan pakaian gamis, pakai janggut palsu, kemudian nenteng senjata. Apa yang sedang dibahasakan oleh Abu Janda ini? Bahwa tampilan seperti ini, tampilan berjanggut, bergamis adalah tampilan yang menyeramkan. Itu yang dimaksudkan oleh Abu Janda. Nah, ini nggak bisa kita terima. Kalau Anda menyebut gitu ya, pakaian begini identik dengan teroris, maka harus kita pahami bahwa teroris itu ada di semua agama. Rayakan Halloween pakai janggut, gamis, dan tenteng senjata. Sambil katanya di berita diteriak takbir. Tapi saya lihat videonya sudah tidak ada. Mungkin dihapus. Nanti kita lihat ya. Mancing ribut, Abu Janda rayakan Halloween pakai janggut, gamis, dan tenteng senjata, takbir. Pegiat media sosial Permadi Arya atau dikenal dengan Abu Janda kembali membuat keributan di akun media sosialnya. Pada 30 Oktober 2022 ia mengunggah sebuah video Instastory. Oh, di Instastory-nya rupanya yang videonya ya. Kalau yang di ininya fotonya saja. Yaitu di akun Permadi Aktivis 2. Dalam video tersebut terlihat Abu Janda turut merayakan perayaan Halloween. Ia merayakan Halloween bersama dengan istrinya yaitu Winona Riesa. Dalam unggahannya tersebut ia terlihat mengenakan kostum atau pakaian yang identik dengan pakaian yang dipakai umat Islam. Jadi identifikasi ini yang dipakai oleh seorang Abu Janda untuk mencerminkan gitu, bahwa umat Islam menyeramkan. Begitu kan? Abu Janda menggunakan gamis berwarna putih, memakai janggut, memakai sorban, dan sembari membawa senjata. Sementara itu, istrinya juga mengenakan gamis hitam panjang, nikob, dan sambil membawa senjata juga. Nikob itu termasuk juga ya, yang sedang dia identifikasikan sebagai sesuatu yang menyeramkan. Dalam unggahannya tersebut, ia memanggil istrinya dengan sebutan ukhti. Seperti diketahui bersama bahwa kata ukhti adalah sapaan dalam bahasa Arab yang ditunjukkan pada perempuan. Dalam videonya tersebut, Abu Janda juga mengatakan bahwa ia mencintai istrinya tersebut sampai jannah. Berikut adalah percakapan lengkap Abu Janda dengan istrinya. Abu Janda bilang, ukhti. Istrinya jawab, ya Abi. Abu Janda, insya Allah Abi akan mencintaimu sampai jannah. Masya Allah Abi, takbir ukhti, takbir. Ini luar biasa jahatnya. Dia seolah-olah sedang menceritakan, sedang mendialogkan sebuah diskusi di antara umat Islam, keluarga di umat Islam gitu kan. Yang baik gitu, yang ahsan, tapi kemudian dia framing dalam kejahatan yang menyeramkan tadi.
Dalam instastory-nya tersebut, Abu Janda juga memberikan stiker Halloween dan disertai dengan tagar Halloween, Halloween Party, Halloween Custom. Tidak hanya di instastory, Abu Janda juga mengunggah sebuah postingan dirinya dan istrinya yang cosplay mengenakan gamis. Dalam postingannya di Instagram tersebut, ia membubuhkan caption sebagai berikut. Juara 1, lomba kostum Halloween terseram. Nih, katanya, kata framing ala Abu Janda ini. 2022, happy Halloween guys. Turut berduka atas tragedi Halloween di Italia Korsel. Niat mau cosplay guys. Nah ini aduh, astagfirullahaladzim. Oke, kita lihat ya. Ini kita nggak usah tampilkan omongannya lah ya, tapi inilah cara-cara Abu Janda yang terus menerus memframing. Oke. Muslim di Saudi ikut merayakan Halloween yang katanya budaya kafir. Sementara di Indonesia masih cocokologi dalil untuk haram-haramkan budaya kafir. Saudi tempat Islam lahir sudah menuju zaman modern. Sementara di sini ada orang-orang yang ingin bawa Indonesia balik ke zaman batu. Ke siapa itu maksudnya? Ke Ustadz Abdul Hidayat, ke Ustadz Abu Somad, kepada Felix Xiao. Jahat bukan? Jahat sekali ini Abu Janda. Dia mencoba memframing dengan cara-cara yang sangat salah. Nah, ini nih tampilan yang tadi ada di thumbnailnya. Kemudian dia tulis juara 1 lomba custom Halloween terseram 2022. Aduh. Mereka jadikan main-mainan, mereka ketawa-ketawakan, padahal itu sungguh merusak akidah. Nah, yang luar biasanya lagi Abu Janda adalah dia mengaku muslim. Tapi muslim yang begini sih kan bukan muslim. Dia fasik. Dia sudah keluar dari agama, dia sudah menyimpang. Oke, kalau ada yang bilang, "Hei, Saiful Jaman, hati-hati, yang bisa menilai itu Allah. Manusia nggak bisa menilai. Bisa jadi Anda sama buruknya atau lebih buruk dari Abu Janda." Dalam konteks penilaian pahala, kita masuk surga atau neraka, ya betul itu prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah juga memberikan sunatullah. Allah juga memberikan akal, otak kepada manusia sehingga kita bisa menata diri. Jalur ke surga yang ini, jalur ke neraka yang ini, kan begitu. Sehingga kita bisa menilai ini tindakan orang-orang seperti Abu Janda, ini seperti tindakan orang-orang yang fasik. Buat apa kita diberikan ilmu, pemahaman yang begini disebut muslim, yang begini disebut kafir, yang begini disebut fasik, kan begitu. Nah, ini kita lihat nih, hoax pemerintah Arab Saudi di Riyadh merayakan Halloween. Ini faktanya. Jadi media massa semua mainstream, saya kira CNN, Republika memberitakan bahwa pemerintah Saudi Arabia sekarang sudah merayakan Halloween. Hei, begini deh, logika sederhana saja yang kita pakai. Di Indonesia dihalalkan nggak LGBT? Kan tidak. Tidak boleh. Bukan sekedar oleh umat Islam, tapi oleh aturan pemerintah pun tidak boleh. Tidak boleh ada LGBT. Tapi ada nggak pesta-pesta LGBT di Indonesia? Banyak. Apa itu kemudian dibilang bahwa Indonesia sekarang menyelenggarakan pesta-pesta LGBT? Kan tidak bisa begitu. Itu sebuah analogi yang sangat ngaco, salah gitu. Nah, termasuk yang ini pun demikian. Gambar-gambar hoax ini, ya, ini tampilkan fotodakwah.com. Ini kabarnya tuh dari KBRI Riyadh. Indonesian Night at Riyadh Season 11-12 November. Ini dapat info langsung dari yang tinggal di Saudi katanya. Berita bahwa Saudi merayakan Halloween adalah tidak benar. Foto ataupun video yang ada di media sejatinya adalah gambar di Riyadh Session yang dari jarak juga jauh dari Mekah, kurang lebih 800 km. Dan 800 km jauh sekali itu ya. Kemudian juga bicara tentang demografi di Riyadh dengan di Madinah Mekah kan juga sangat jauh. Riyadh itu ya seperti kota-kota besar lain, banyak non muslim, banyak yang acara-acara yang ada layaknya di kota besar. Juga tidak bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi di Mekah dan Madinah kan. Dan itu adalah bagian dari acara di Riyadh Session. Panitia memberikan promo tiket gratis yang ada di sesi-sesi tertentu. Terkadang sesi pakaian horor, terkadang sesi anime, dan kadang-kadang pakaian adat Saudi. Ini klarifikasi. Tidak ada sama sekali dari panitia yang mengadakan perayaan Halloween. Terkadang memang pic dan caption itu nggak sama kejadiannya, tapi oleh sebagian orang disambung-sambungkan. Clear ya? Saya kira luar biasa lah. Ini framing-framing media mainstream juga mengerikan lah.
kita doakan untuk kebaikan negeri ini. Dan ya kalau berdoa keburukan kan katanya boleh ya. Jadi ya silakan lah kalau yang mau mendoakan untuk tapi doakanlah biar tobat begitu ya, Abu Janda, Ade Armando dan yang lain-lain kembali ke jalan yang benar. Kita tidak pernah, kita pun sendiri tidak tahu ujung kita seperti apa nanti gitu kan. Kita hanya bisa berharap husnul khotimah dan kita berupaya untuk itu. Begitu ya. Oke, salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk azan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.